Produk yang dibuat dalam proses manufaktur biasanya berasal dari material bahan teknik yang terdiri dari 4 tipe atau jenis. Yang pertama material metal atau logam, yang kedua keramik, yang ketiga polimer, dan yang keempat komposit. Metal atau logam terdiri atas 2 jenis, yaitu logam yang mengandung besi, ferrous metal, dan logam yang tidak mengandung besi atau non-ferrous metal. Logam yang mengandung besi, contohnya cast iron atau besi tuang, dan steel atau baja. Sedangkan logam yang tidak mengandung besi, contohnya aluminium, copper, brass, bronze atau perunggu. Kemudian material bahan teknik yang kedua yaitu keramik. Keramik terdiri atas 2, kristalin keramik dan glass. Sifat dari keramik yang keras dan merupakan isolator yang baik untuk menahan panas dan listrik menyebabkan keramik ini sangat banyak ditemukan pada komponen-komponen elektronika dan kelistrikan. Kemudian material bahan teknik yang berikutnya yakni polimer. Polimer terdiri atas 3 jenis, termoplastik, termoset, dan elastomer. Polimer itu biasanya diperoleh di pasar sebagai bahan plastik. Material bahan teknik yang terakhir adalah komposit. Komposit merupakan material gabungan antara metal, polimer, ataupun keramik, di mana tujuan pembentukan material ini untuk memperoleh sifat material yang lebih baik dibanding dari material asalnya. Kemudian kita masuk ke proses manufaktur. Gambar ini merupakan diagram dari proses manufaktur, di mana proses manufaktur itu terdiri atas 2 kegiatan utama, yakni operasi pemrosesan atau processing operation dan operasi perakitan atau assembly operation. Processing operation merupakan kegiatan untuk merubah benda menjadi bentuk akhir produk yang diinginkan, di mana pada processing operation ini terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, shaping process atau proses untuk merubah bentuk komponen. Kemudian setelah komponen tersebut dibentuk, maka komponen itu dirubah sifatnya melalui proses property enhancing process. Setelah komponen itu dirubah sifatnya, kemudian masuk ke proses untuk merubah tampilan benda kerja tersebut dengan menggunakan surface processing operation. Untuk membentuk komponen seperti ini, pada shaping operation atau pada shaping process terdapat 4 opsi cara untuk membentuk komponen tersebut. Yang pertama bisa melalui casting atau molding, particulate processing, deformation process, ataupun melalui material removal. Jadi pilihan proses untuk membentuk komponen ini tergantung di mana komponen ini akan digunakan. Pilihan proses pembentukan komponen yang pertama yaitu solidification process, yang merupakan proses untuk membentuk benda kerja dengan cara memanaskan logam hingga mencair. Kemudian logam yang mencair itu dituang ke dalam cetakan seperti ini. Setelah itu didinginkan dan akhirnya menjadi produk yang diinginkan. Kita dapat melihat dari ilustrasi berikut. Jadi pada ilustrasi ini terjadi proses pembentukan produk dengan proses pengecoran atau solidification process, di mana logam dicairkan seperti ini, kemudian dituangkan ke dalam cetakan, di mana cetakan sebelumnya telah dibentuk seperti pola atau produk yang diinginkan. Setelah dingin, maka logam yang tadinya mencair akan menjadi padat dan membentuk komponen sesuai dengan pola yang dibentuk sebelumnya.
Ya, kemudian opsi kedua pilihan untuk membentuk komponen yaitu melalui particulate processing, di mana material berupa serbuk dimasukkan dalam cetakan dan dipanaskan sehingga dihasilkan bentuk yang diinginkan. Jadi berbeda dengan solidification proses, material itu dicairkan. Kalau pada proses particulate proses, material itu berupa serbuk dan nanti akan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dipanaskan dan akan memadat dan menghasilkan produk yang diinginkan. Kita dapat melihat dari ilustrasi video berikut. Jadi pada proses particulate proses, bahannya itu berupa serbuk logam yang akan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dipanaskan lalu dipadatkan. Setelah itu akan menjadi produk yang diinginkan. Ya, kemudian pilihan ketiga untuk membentuk suatu benda kerja dapat pula dilakukan dengan cara deformation process, yaitu di mana bahan benta dipanaskan hingga dia terdeformasi secara plastis dan diberikan gaya besar untuk merubah bentuk dari benda kerja atau material tersebut menjadi produk yang diinginkan. Contohnya pada ilustrasi video berikut. Material dalam bentuk logam dipanaskan tapi tidak sampai mencair. Pada saat material ini panas, maka material ini gampang untuk dibentuk atau dideformasi seperti ini. Jadi ini adalah pilihan ketiga cara untuk membentuk komponen pada proses manufaktur. Kemudian yang keempat yaitu membentuk produk dengan menggunakan material removal process. Pada material removal process ini, bahan benta dibentuk dengan cara dipotong dengan pahat potong untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan. Ini terjadi pada proses pemesinan dan dikerjakan pada mesin perkakas, baik itu seperti mesin milling maupun pada mesin bubut, mesin bor, dan lain sebagainya. Jadi pada proses ini produk dibentuk dengan cara pemotongan untuk menghilangkan bagian yang tidak berguna, sehingga sisa dari pemotongan itu adalah produk atau bentuk produk yang diinginkan. Ya, jadi itu adalah 4 pilihan cara untuk membentuk komponen atau produk. Apakah melalui proses solidification process, apakah melalui proses particulate processing, atau deformation process, ataupun material removal, tergantung dari tujuan komponen itu di mana digunakan. Setelah komponen itu jadi, tidak dapat langsung digunakan pada mesin atau komponen lainnya. Perlu masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses untuk merubah sifat atau property enhancing process. Proses untuk merubah sifat produk pada proses manufaktur itu biasa dilakukan dengan proses perlakuan panas atau heat treatment. Jadi ini adalah ilustrasi dari proses perlakuan panas atau heat treatment yang tujuannya untuk merubah sifat dari produk atau material yang telah dibentuk pada proses shaping operation. Pada contoh ini, misalnya produknya berbentuk pisau. Setelah produk ini dirubah ke dalam bentuk pisau, tidak dapat langsung dipakai. Perlu dirubah sifatnya, antara lain perlu dikeraskan. Cara mengeraskannya yaitu dengan memberikan perlakuan panas pada pisau ini. Misalnya dengan memanaskan pisau ini pada temperatur tertentu, setelah itu mencelupkannya ke dalam
cairan pendingin. Diharapkan melalui proses ini, maka sifat pisau yang awalnya lunak melalui proses perlakuan panas atau heat treatment ini dapat berubah sifatnya menjadi keras, karena peruntukan pisau ini digunakan atau diperlukan sifat kekerasan yang baik untuk memperoleh produk pisau yang baik. Setelah produk itu dirubah sifatnya agar produk itu tampilannya baik, maka perlu masuk ke dalam proses surface processing operation. Surface processing itu pada proses manufaktur terdiri dari cleaning and surface treatment dan coating and thin film deposition. Cleaning dan surface treatment mencangkup proses kimia dan mekanik untuk membersihkan kotoran, minyak, dan kontaminan lain dari permukaan benda kerja. Misalnya paling sering itu yaitu korosi. Contoh dari proses ini yaitu sandblasting atau shot pinning. Seperti yang kita lihat ini, di mana material pemotong berupa pasir ini disemprotkan ke permukaan benda kerja untuk membersihkan permukaan benda kerja ini dari kontaminan, baik itu berupa karat, kotoran, ataupun minyak. Sedangkan proses yang kedua yaitu proses untuk pelapisan produk atau material. Biasanya proses ini berupa electroplating atau anodizing. Tujuan dari proses ini selain untuk mempercantik tampilan luar dari benda kerja, juga untuk melindungi atau menambah ketahanan benda kerja terhadap oksidasi udara luar sehingga tahan terhadap korosi atau karatan. Ya, setelah kita bicara masalah operasi pemrosesan, kemudian kegiatan utama yang kedua yaitu operasi perakitan atau assembly. Pada proses manufaktur itu terdiri atas dua bagian, yaitu proses perakitan dengan menggunakan sambungan permanen dan proses perakitan dengan menggunakan mechanical fastening. Sambungan permanen pada proses manufaktur itu dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan menyambung komponen melalui proses penggelasan atau welding, menyambung komponen atau merakit komponen dengan proses bracing atau soldering, dan yang ketiga adhesive bonding atau dengan menggunakan lem seperti pada ilustrasi berikut. Jadi ini proses perakitan dengan menggunakan las atau welding, proses perakitan dengan menggunakan solder, dan proses perakitan dengan menggunakan lem. Sedangkan proses perakitan dengan menggunakan mechanical fastening biasanya melibatkan alat pengikat yang berulir seperti baut, mur, dan lain sebagainya yang memiliki ulir.